Game Dungeon Attack adalah game yang berisi 72 Raja Iblis yang menguasai dunia. Dan itu adalah sebuah game fantasi tentang perjalanan seorang pahlawan untuk mengalahkan semua Raja Iblis yang ada. Namun sebelum itu kisahnya dimulai ketika sang protagonis masih kecil. Saat itu desanya dihancurkan oleh seorang Raja Iblis. Hingga bertahun-tahun kemudian sang protagonis tumbuh dan menjadi pahlawan dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Alur cerita dari game tersebut berfokus pada sang pahlawan yang melakukan sebuah perjalanan mengelilingi dunia dengan teman-temannya. Game ini memiliki latar waktu dimulai pada tahun 1515 dari kalender kekaisaran. Namun menurut kalender kekaisaran saat ini masih tahun 1505. Rentang waktu 10 tahun sebelum gamenya dimulai. Semua rangkaian dan penjelasan itu adalah ingatan Dantalian, dan ia merupakan Raja Iblis peringkat ke-71. Dantalian juga mengingat bahwa orang yang telah menghancurkan desa milik sang protagonis, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas lahirnya seorang pahlawan, adalah Raja Iblis peringkat ke-72, Andromalius. Dan saat ini di antara keriuhan serta para kerumunan yang menaruh belas kasihan, nampaknya mereka menyaksikan tingkah Andromalius yang membabi buta menghajar tua renta. Sedang Dantalian hanya tersungging senyuman tipis karena ia mengingat tentang Andromalius yang nampaknya masih butuh 10 tahun lagi ketika dia menyerang desa sang pahlawan. Namun bagi Dantalian, pertemuan dengan Andromalius adalah sesuatu yang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Maka dari itu dengan minuman orang lain yang dia ambil dan meneguk minuman itu, dia berpikir untuk menghilangkan benih-benih permasalahan di masa depan yang akan ditimbulkan oleh Andromalius. Lalu Dantalian melakukan gestur mengangkat gelas untuk memberitahu Lala supaya ia bersiap dengan keputusannya. Dan setelah itu, Dantalian melepaskan gelas yang dia pegang. Suara pecahan gelas itu langsung mengalihkan Andromalius. Ia menatap ke arah Dantalian. Sedang dengan wajah yang tenang penuh ketegasan, Dantalian menatap tajam ke arah Andromalius. Di sana Dantalian tak bergeming sedikit pun dengan tatapan Andromalius. Menyaksikan itu Andromalius langsung berteriak, "Oi bajingan, apa yang kau lihat? Hah?" Mendengar itu ekspresi Dantalian hanya tersenyum tipis. Sontak raut wajah Dantalian itu membuat Andromalius semakin marah karena ia merasa telah diejek. Tak terima dengan hal tersebut, Andromalius langsung mendatangi Dantalian. Sedangkan Dantalian kemudian bertanya ke Lala terkait apakah Andromalius memiliki kekuatan yang dapat melindungi dirinya. Dan di sana Lala menjawab jika Andromalius tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena sejauh ini Andromalius hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di kasino Neverland. Tak hanya itu, menurut pengakuan Lala, Andromalius dikenal sebagai sosok yang buruk karena memanfaatkan posisinya sebagai Raja Iblis untuk menyiksa orang-orang. Bahkan di antara Raja Iblis, Andromalius dianggap sebagai aib. Informasi yang disampaikan Lala nampaknya membuat Dantalian puas. Sedang di arah lain, Andromalius semakin dekat. Kemarahannya sudah sangat memuncak. Namun saat ia mengamati Dantalian dan Lala, ia terkejut dan menyadari ada kejanggalan karena ia melihat adanya tanduk yang ada di kepala Dantalian. Ditambah lagi dengan adanya kehadiran Lala, Andromalius langsung mengenali mereka karena telah mendengar rumor yang belakangan beredar tentang pasangan terlarang. Kemudian ketika Andromalius dan Dantalian saling berhadapan-hadapan, Lala langsung memperingatkan Dantalian untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Karena sepengetahuan Lala, konflik antar Raja Iblis akan membawa banyak masalah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Lala, Dantalian juga setuju. Karena dia sendiri mengingat jika ada hukum adat yang berlaku.
Lalu setelah itu Lala menambahkan jika posisi Raja Iblis berada di atas bangsawan karena Raja Iblis adalah jelmaan dari kekuatan itu sendiri, sehingga mereka mampu untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi ada 72 Raja Iblis di dunia ini. Maka dari itu karena ada banyak masalah yang muncul secara beragam, para Raja Iblis sepakat dan menggunakan hukum adat daripada hukum tertulis. Hal ini semata-mata untuk menjamin ketertiban dunia. Seperti yang Anda ketahui, hukum adat melarang Raja Iblis untuk saling bertarung. Ungkap Lala ke Dantalian. Alasan Lala menerangkan dan mengatakan itu karena ia takut jika Dantalian kelepasan dan memulai pertengkaran kecil. Sebab hal tersebut dapat membuat Dantalian terkena hukuman. Singkat cerita, Dantalian dan Andromalius sudah sangat dekat. Mereka berhadapan-hadapan. "Siapa kau?" bentak Andromalius. "Hah? Tidak peduli siapa aku. Melihatmu bertingkah sangat kuat di depan yang lemah membuatku ingin muntah," pungkas Dantalian yang mencoba memprovokasi lawannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dantalian, Andromalius semakin marah. Ia katakan, "Bajingan, kau cari mati ya? Coba saja," celetuk Dantalian yang menantang Andromalius secara langsung. Sontak Andromalius langsung bereaksi dengan tangan mengepal dan meluncurkan serangan. Lala yang melihat itu tak tinggal diam. Ia bersiap akan melawan balik. Namun secara cepat tangan Dantalian memberi peringatan supaya Lala menghentikan pergerakannya. Di sana Lala langsung terdiam dan bingung, sedangkan Dantalian sudah tak sabar untuk menerima serangan. Atas kemarahan Andromalius, kemudian menunggu pukulan itu mendarat di mukanya, Dantalian lantas tersenyum lebar dan memprovokasi. Namun yang terjadi keadaan berubah. Andromalius ternyata menghentikan serangannya tepat di depan wajah Dantalian. Lantas Andromalius berbalik memprovokasi Dantalian dengan mengatakan bahwa dia sudah mendengar rumor tentang seorang Raja Iblis yang berbaur dengan rakyat jelata. Menurut Andromalius, yang aneh dari rumor itu adalah bahwa Raja Iblis ini berbaurnya dengan keturunan campuran. Dan yang lebih bodohnya, Raja Iblis ini menjadikan dia sebagai pasangan. Setelah memprovokasi, Andromalius memegang bahu Dantalian. Lalu di sana ia mengatakan jika dirinya tidak menyangka telah bertemu dengan orangnya secara langsung. "Benarkah, Dantalian?" pungkas Andromalius dengan penuh kepuasan. Menanggapi itu, Dantalian hanya tersenyum tipis karena ternyata Andromalius tidak sebodoh yang dia kira. Kemudian sembari masih memegang bahu Dantalian, Andromalius mengatakan, "Hampir saja aku melanggar hukum. Kuku. Raja Iblis dilarang untuk menyerang satu sama lain. Bajingan, untung aku sadar jika dirimu adalah Dantalian. Kalau tidak, aku pasti sudah terkena dampaknya," ungkap Andromalius kepada Dantalian. Tak berhenti di sana, Andromalius lantas mengejek Dantalian karena provokasi yang dilakukan Dantalian berhasil dia sadari, dan kemudian ia katakan, "Kau pikir aku akan melakukannya?" Sayang sekali. Di sana Dantalian nampak tertunduk muram sembari memikirkan rencana lain. Lalu dalam keheningan itu Andromalius melihat Lala dan ia mengatakan, "Apakah itu kau? Orang yang sudah memikat Raja Iblis? Si tikus jalanan rendahan." Mendengar apa yang dikatakan Andromalius, Lala hanya menatapnya dengan tajam. Namun si Andromalius terus saja memprovokasinya dengan berkata jika aroma Lala lebih busuk dari yang dimiliki kelas bawah. Tak sampai sana, sembari memegang bagian vital tubuh Lala, Andromalius mengatakan, "Bagaimana kau bisa membuat si bodoh itu suka padamu? Aku penasaran sampai-sampai ingin mencobamu untuk sekali saja." Ungkap Andromalius sembari ia menoel bagian vital di tubuh Lala. Dari perilaku yang diterima itu, Lala langsung memperingatkan Andromalius untuk berhenti. Jelas hal itu membuat Andromalius menjadi sangat jengkel. Namun sebelum ia bertindak lebih jauh, Andromalius berkata ke Dantalian, "Benar juga Dantalian,
Hukum adat yang itu hanya berlaku pada sesama Raja Iblis. Dengan kata lain, pungkas Andromalius sembari ia bersiap dengan gestur memukul. Menyaksikan Andromalius yang akan memukulnya, Lala seketika mematung dan terbelalak. Sedang beberapa saat kemudian, Andromalius langsung meluncurkan bogem mentah ke wajah Lala. Sampai Lala terpelenting berdarah dan lebam di bagian pipinya. Sontak orang-orang yang berada di sekitar sangat terkaget-kaget dan terheran-heran dengan apa yang telah dilakukan oleh Andromalius. Sedangkan Andromalius merasa sangat puas karena ia bisa menyerang siapapun yang bukan seorang Raja Iblis. Dalam kepuasannya itu ia tertawa terbahak-bahak. Lalu di sisa-sisa tawanya Andromalius mengatakan ke Dantalian, "Aku akan menghajar pelacurmu sampai babak belur, menggunakannya dan mengembalikannya padamu. Meskipun dia menjijikan, aku tetap akan menjaganya dengan baik." Dantalian. Dan di sana Dantalian nampaknya sangat tenang tanpa terprovokasi sedikit pun. Namun ia terlihat begitu dingin.